kegunaannya. Nah ini, ya. Itu kegunaannya. Coba bu pasangan. Ada sana, ada pasang. Ada yang berpasangan. Cara megang tadi coba. Jadi dipegang, kita pukul dari ini, yang ini. Nah. Gimana? Lepasnya. Nanti gantian ya. Satu dulu, dari sini. Nanti gantian. Nah. Kita pukul dipegang bom. Coba. Nah, pegang. Pukul tangan kanan, tangan kanan. Nah. Iya, coba pukul. Kita nangkap. Tangkap tangan kanan. Nah, iya. Masuk gini. Nah, set. Kau pegang, Ya, lepaskan. kegunaannya. Melepaskan. Kalau lepas tangan, ini tangan kecil. Nah, lagi. Coba pukul. Boleh. Gantian. Ada yang pukul. Coba pukul. Ada yang pukul. Itu. Pukul tuh maju. Jadi pukul. Pegang. Taruh, pegang. Tangan kanan pegang tadi. Pukul kanan, kita kanan. Ayo. Di sini gigonya jadi ini yang mematikan ya. Gantian Pegang nih. Nah, tangkap. ditangkap loh. Masuk ke sini. Sap, di mana? Ya ini kan kita lipat kan? Coba sal. Alah. Jalan. Pegang tangan. Cara melepaskan aja. Ada satu lagi. Coba pegang lagi. Ada cara yang lain. Di printer ya, dipilaskan. Nah, letak. Kalau Boleh. ikut masuk kan. Ya. Bisa buka lagi. Ada lagi bisa tangan dua. Kalau tangan dua coba, tangan dua. Pegangnya tangan dua. Pegang tangan dua. Nah, gimana ngelepas ini? Yo. Kita tarik mundur dulu, set. Kita tangan sih kok dipegang oleh tangan dua. Nah, pegang. Lepaskan deh. Gimana ngelepas? Kita kan sering banget ini. Ikut dulu. Nah, mana tuh? Kayak tadi gua kalau tertangkap gitu. Coba. Nah, itu juga bisa. Ada lagi misalnya. Ada. Siapa yang mau aku? Ada kamu. Tuh, di belakang. Di peluk dari belakang. Nah, ini lah. Yang mana nih? Ini kan kalau kita dicekik kayak ini, leher kita pasti sakit kan? Pasti sakit ini. Kita miring. Ini maju ini saya pukul. Tolong tandu. Ya. Itu salah satunya ya. Siapa? Aja. Menampas kan? Jangan pasrah, nanti kamu pasrah ya. Nah, itu salah satunya. Banyak itu nanti. Bisa dicekal ini lah. Leher baju gitu, coba.
Selamat saksikan nih Cek Jun Channel ya. Subscribe, jangan lupa. Jangan mendekati subscribe kemarin. Berarti kita belajar Jepang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek dulu Cek Jun Channel. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita bersama perguruan silat Kuntau Samania Palembang di bawah pimpinan Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG telah melaksanakan latihan rutin ya bersama pada sore hari ini yang diikuti oleh para remaja IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan latihan ya. Latihan ini rutin kita laksanakan setiap hari Minggu ba'da sholat asar sampai menjelang waktu maghrib. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah dan perguruan silat Kuntau Samania, mari kita sama-sama pertanyakan kepada guru besar kita yaitu Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG. Ustadz, Assalamualaikum, terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin pemirsa kita pengen tahu juga ya, karena perguruan Kuntau ini sudah lama sebenarnya ada di kota Palembang ini. Ini sejarah daripada perguruan Kuntau Samania Palembang ini sejak kapan berdiri ya Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa channel TV Cek Jun. Ya. Channel ya, yang berbahagia. Jadi Kuntau pada dasarnya itu adalah pencaksilat. Ya. Ilmu seni pencaksilat yang itu memang warisan turun-temurun dari zaman nenek-nenek kita dulu, terutama pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, di masa Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan ini kan tentunya menghimpun seluruh menjadi satu pasukan ya, pasukan perang atau jihad fisabilillah ya. Di samping secara batinnya mereka memberikan daripada amalia zikir rotib saman ya. Ya. Secara badaniah atau fisik, nah Sultan melatih para laskarnya dengan kemampuan keahlian ilmu seni bela diri. Nah, ilmu bela diri inilah kemudian diturunkan itu kepada turun-temurun dari anaknya ke gurunya ke muridnya terus sampailah kita sekarang ini. Jadi kita Pencak Palembang ini tariannya atau jurusnya masih dipertahankan
asli dari sejak zaman dahulu, dari zaman kesultanan sampailah sekarang ini tidak berubah. Begitulah dalam bentuk aslinya. Gini Ustaz, ini kan kalau kita berbicara dengan kata bahasa perguruan silat Kuntau, tentu mungkin sebagai masyarakat berpikir apakah ini perguruan silatnya ada pengaruh daripada dari negeri Cina, karena sebagaimana kita ketahui sejak zaman Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang sampai dan Kesultanan Palembang Darussalam, akulturasi budaya dengan karena ada hubungan dagang diplomatik dengan negara luar terutama Cina sangat kental di bumi Palembang ini. Ya, memang betul. Di setiap daerah itu pasti ada pengaruh. Cuman menjadi ciri khas daerah itu masing-masing. Coba pencaksilat ini kan di seluruh Nusantara itu ada semua itu. Ya. Tapi mempunyai ciri khas daerahnya masing-masing. Ya. Nah di Palembang itu nanti mencari ciri khas juga, ciri khas pencak Palembang. Pencak Palembang kemudian juga terdapat pengaruh dari Cina. Karena kan berapa kali pernah ada pengaruh dari Cheng Ho, seperti Cheng Ho Laksamana Cheng Ho misalnya kan, itu Cina Muslim itu. Iya. Beberapa kali berkunjung di Palembang tentunya membawa pengaruh ajarannya. Nah awalnya memang disebut pencak silat atau pencak kalau bahasa Palembangnya. Iya. Nah kemudian ada pengaruh dari Cina sehingga pencak itu juga akrab disebut dengan Kuntau. Kuntau itu artinya ilmu pukulan. Ilmu pukulan. Kuntau, ilmu pukulan. Nah, itu memang ada semacam akulturasi ya, semacam perpaduan daripada budaya, tapi tidak meninggalkan budaya asli. Iya. Jadi pencak silat atau Kuntau ini adalah ciri khas, memang masih mempertahankan ciri khas pencak Palembang aslinya itu. Nah, untuk daripada perguruan silat ini tentu biasanya namanya silat, Ustaz, itu ada jurus kan? Kalau boleh tahu nama macam-macam jurusnya itu apa saja, Ustaz? Ya macam-macam ya. Karena ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Ya. Jadi itu hasil apa? Pengalaman orang-orang terdahulu, sehingga diberilah nama ya. Supaya untuk mengingatkan. Itu pada intinya adalah jurus atau tari. Tarian ya. Tarian itu adalah semacam gerak silat atau pencak silat ya. Untuk apa gunanya? Untuk mempertahankan diri yang pertama. Mempertahankan, kemudian dan menyerang lawan. Iya. Ya, nah itu. Nah, jadi nama ini tentunya banyak sekali. Setiap perguruan itu misalnya di Jawa dan lain sebagainya itu pasti ada nama-nama jurusnya. Nah, khusus di Palembang ini memang ada nama jurus atau tarian-tarian khusus. Ya. Misalnya di Kuntau ini ada tarian jurus itu namanya Qinghuan. Qinghuan, Ya, itu kan ada pengaruh Cina kan, Qinghuan. Artinya itu buka ape, pembukaan itu buka ape. Ada lagi namanya Tai Chuang. Tai Chuang, Tai Chuang. Ada lagi Hok Hau Kun. Hok Hau Kun. Hok Hau Kun itu pukulan penakluk macan. Wah, ini terkenal nih kalau di ilmu silat Hok Hau Kun. Kemudian ada lagi Lim Chuang. Lim Chuang. Ada lagi Sumoy. Ada lagi Sakak Be. Sakak Be. Ya, ada lagi misalnya Jenderal Mabo. Jenderal Mabo. Ada lagi Bulan Temaram. Bulan Temaram. Bulan Temaram, bulan sabit. Iya. Ya, seperti gerak begitu. Nah, itu adalah memang warisan dari sejak dulu, begitulah namanya itulah jurusnya itu. Kemudian jurus-jurusnya, gerak-gerakannya itu, tarinya itu seperti itu tidak berubah. Berarti terjaga, Ustaz. Tidak ada perubahan. Ori berarti. Ya. Berarti tidak ada pengembang ini. Artinya kita masih menjaga originalitas daripada jurus ini. Ya. Berbicara ini Ustaz, tentu ada jalur Ustaz mengambil ilmu silat nih, belajar dari mana dulu kan? Kita biar yang lebih muda nih tahu bahwa ini memang turun temurun ilmu silat nih, bukan karangan di sama ini, bukan. Berarti memang kalau dalam agama itu ada sanadnya, sanad rantai ilmu gitu. Ya, jadi kalau di Palembang ini kan terkenal dua aliran besar pencak silat. Pertama pencak keraton namanya. Pencak keraton Priyayi Palembang. Nah, itu zaman keraton Kesultanan Palembang itu ya. Yang mempelajari juga harus orang bangsawan atau priyayi yang bergelar lah istilahnya. Ada Raden, Mas Agus, Kemas Ki Agus. Itu yang itu pencak Priyayi Palembang. Artinya kalangan khusus itu kan? Khusus. Ya, itu khusus wong-wong Palembang. Ya. Nah, yang kedua itu pencak atau silat Kuntau tadi. Kuntau ini itu dipelajari oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Siapa saja boleh disilakan untuk mempelajari
silat kuntau ini. Iya, iya. Nah, ini juga artinya kuntau ini diajarkan secara turun temurun kepada generasi-generasi selanjutnya. Iya, iya. Contohnya saja misalnya kuntau kita ini, kuntau apa namanya? Samania. Yang Samania Iya. atau yang saya ambil dari perguruan Iya. Putra Sriwijaya. Putra Ya, Sriwijaya. ya, perguruan Putra Sriwijaya. Guru saya itu namanya Kemas Abu Bakar. Kemas Abu Bakar. Nah, Kemas Abu Bakar. Nah, Kemas Abu Bakar ini mempunyai murid, ya banyak murid-muridnya, Iya. termasuklah saya Iya. dan lain-lainnya. Nah, Kemas Abu Bakar ini belajar pencaksilat kuntau ini dari gurunya lagi, Iya. yaitu Kemas Hasanuddin. Hasanuddin. Guru sekaligus orang tua itu. Oh, Orang tua iya. sekaligus guru. Heeh. Nah, dari Hasanuddin tadi, Kemas Hasanuddin gurunya itu belajar dari Ki Agus Ahmad Rajo. Ki Agus Ahmad Rajo. Ya, Ki Agus Ahmad Rajo. Dari Ki Agus Ahmad Rajo tadi belajar kepada gurunya lagi, Ki Agus Abu. Ki Agus Abu. Ki Agus Abu. Jadi Ki Agus Abu ini belajar lagi kepada Empek Akom. Sampai aku. Dan seterusnya Iya. sampai ke zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Ini Ustadz, apakah dalam perguruan ini kata tadi Ustadz bilang bahwa perguruan ini bukan hanya secara olah fisik tapi olah ruhiyah juga. Berarti ada campur tangan daripada para ulama dengan ini. Betul. Iya. Ya, ritual-ritual itu sepertinya di zaman Kesultanan Palembang, ya, itu ulama-ulama Kesultanan Palembang sangat mahir dia dalam hal pencak silat. Iya. Terutama yang terkenal ulama kita yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Iya. Syekh Abdul Somad Al-Palembani ya seorang jihad ini, Iya. pejuang. Panglima perang juga Dia berarti. Ustadz? panglima. Beliau kan syahid dalam membela kedaulatan kesultanan dari serangan musuh atau kaum kafir misalnya. Nah, itu tentunya beliau pasti mempunyai ilmu bela diri sebagai panglima, Iya, iya. sebagai pejuang, pada Pejuang. saat itu, laskar. Iya, iya. Nah, laskar itu ada ilmu bela dirinya. Nah, kita ketahui bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palembani adalah salah satu cucu dari Sultan Palembang. Sultan, iya, iya. Beliau itu keturunan dari Pangeran Purbaya. Sedangkan Oh. Pangeran Purbaya itu ada anak Sultan Muhammad Mansur. Sultan kedua berarti Ustadz ya? Iya. Sultan Iya. Sultan Muhammad Mansur bin Sultan Abdurrahman Iya. dan Walang. Nah, Pangeran Purbaya ini pada zaman Kesultanan itu dikenal dengan dikenal ahli bela diri. Oh iya. Guru besar bela diri pada saat itu dipegang oleh Pangeran Purbaya. Iya. Nah, melalui Pangeran Purbaya itu sampai ke Syekh Abdul Somad. Terus sampai ke murid-muridnya sampailah kita sekarang. Oh, artinya berarti perguruan silat ini sudah sangat identik lah Ustaz, berarti dengan di kalangan baik di kalangan keraton ya, di Kesultanan Palembang maupun di masyarakat diturunkan juga Ustaz, khusus karena kuntau kan. Kuntau. Artinya nama Samania ini pun merujuk kepada Syekh tadi Ustaz yang mengembangkan tarikat Samania nih. Oh ya gitu. Menjadikan lahir zahir dan batin. Insya Allah sehat lahir dan Iya. batin. Iya. Secara batinnya kita berdiri Iya, iya. berzikir, berlatih dengan tarikat Samania atau yang dikenal dengan latih sama. Iya. Secara fisik kita berolahraga. Sebab olahraga ini juga dianjurkan oleh Rasulullah. Iya benar. Agama. Jadi banyak. Rasulullah itu pernah satu kali dipeluk atau dipetak oleh Iya. dari belakang. Bukan oleh Sultan atau oleh Rasulullah dibanting. Nah, ada satu riwayat. Tadi Rasulullah ahli dalam. Alhamdulillah bilang dia. Apalagi beliau itu kalau perang beliau sebagai panglima terdepan maju. Rasulullah. Jadi ini bela diri ini sekaligus kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah SAW. Ya. Pemirsa Cianjur Channel, tadi adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah daripada perguruan Kuntau Samania Palembang dari guru besar kita, Al-Ustadz Mas Haji Andi Syarifuddin SAGMAG. Jadi untuk kami menjelaskan kembali para pemirsa, kami jelaskan kembali bahwa di sini latihan kita rutin ya pada hari Minggu ba'da sholat asar ya. Itu kita olahraga di sini. Latih bela diri. Bagi pemirsa Cianjur Channel yang juga tertarik untuk ikut majelis zikir Samania, kita di Masjid Agung rutin juga. Sejak dulu udah lama malah. Itu melakukan
majelis zikir ratib saman setiap malam Kamis ba'da Isya di Masjid Agung Sultan Mahmud Darudin Jaya Mekramo. Jadi kita mengisi olahraga jasmania dan juga sekaligus mengisi ruhiyah. Jadi lengkap sekali. Jadi kalau bagi pemirsa Jun yang bergabung, kami persilakan ya. Jangan lupa ya, tonton terus Cek Jun Channel, like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di liputan Cek Jun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.